semuanya, kami dari kelompok 3 akan menampilkan video mengenai do and don't dalam proses tahapan pengadaan barang di kantor. Dalam proses tahapan pengadaan barang di kantor, ada beberapa tahapan, di mana yang pertama yaitu proses perencanaan kebutuhan, lalu yang kedua proses pemilihan supplier, yang ketiga proses pemesanan barang, yang keempat proses penerimaan barang, dan yang terakhir proses pencatatan administrasi. Namun dalam praktiknya sering terjadi kesalahan yang menyebabkan pemborosan anggaran dan juga ketidaktertiban administrasi. Oleh karena itu, dengan video ini kita akan menunjukkan hal yang tidak boleh dilakukan atau don't, dan hal yang boleh dilakukan yaitu do dalam proses pengadaan. Najwa, lihat deh, kursi ini lucu banget. Wah iya, bagus juga. Beli aja yuk tuh kursi. Emang kita butuh sebanyak itu ya? Enggak sih, tapi kalau banyak kan kelihatan keren. Ya udah boleh deh, kamu check out aja. Oke, aku check up ya. Iya, nanti aku bikin pengajuan, aku kirim sekalian aja ke emailnya Bu Yasika. Oke. Najwa, Fitri, ini kenapa di email saya ada pengajuan untuk 20 kursi? Biar kantornya kelihatan baru. Loh, tapi emang kita kebutuhannya berapa? Nah, itu adalah contoh tahap perencanaan pengadaan yang salah. Pengadaan yang baik adalah sesuai kebutuhan, bukan hanya sesuai keinginan. Ibu, ini berdasarkan data inventaris ada 5 kursi yang rusak. Berarti kita hanya perlu membeli 5 kursi baru saja ya, Ibu? Iya, nah seperti ini, pengadaan harus sesuai kebutuhan agar anggaran dapat digunakan dengan efisien. Baik Ibu. Terima kasih ya, Ibu. Nah, ini adalah contoh yang benar dalam tahap perencanaan kebutuhan. Halo Dewi, kamu jual printer kan ya? Oke, kalau gitu kita beli dari kamu aja ya. Kira aja aku kabarin. Bye. Fitri, kok kamu udah pesen teman kamu sih? Kan kita belum lihat penawaran dari supplier lain. Tenang aja, dia kan temanku. Oke deh. Nah, itu salah ya, karena pemilihan supplier itu harus objektif dan juga transparan. Tidak boleh sesuai dengan hubungan pribadi. Baik Ibu, jadi kita memiliki 3 penawaran dari supplier. Silahkan Ibu bisa memilihnya. Iya Ibu, untuk supplier yang ini harganya lebih murah dan barangnya lebih berkualitas. Baik, kita pilih salah satu supplier yang memberikan penawaran terbaik ya. Baik Ibu. Nah, ini benar karena proses pemilihan supplier itu harus melalui berdasarkan harga, kualitas, dan juga pelayan. Silvi, aku udah pesen komputer lewat chat belum? Loh, itu pesannya lewat chat aja? Iya, biar cepet. Terus gimana dokumen pemesannya? Pemesanan barang tidak boleh dilakukan secara informal seperti itu. Kita harus menggunakan dokumen yang resmi. Sil, ini surat pemesanannya udah buat. Baik, aku langsung kasih ke supplier ya. Iya. Nah, pemesanan harus menggunakan dokumen resmi agar bisa tercatat dengan rapi. Silvi, ini barang udah datang. Aku simpen di gudang ya. Tadi cek dulu. Ah, pasti udah bener. Nah, itu adalah contoh yang tidak boleh dilakukan karena barang yang sudah datang harus diperiksa terlebih dahulu. Kita cek dulu yuk barangnya. Oke. Nah, jumlahnya udah sesuai dan kondisinya udah baik. Kalau udah sesuai, langsung kita tanda tangan yuk bukti penerimaannya. Oke, fine. Nah, ini benar karena barang yang datang harus dicek terlebih dahulu. Fitri, emangnya barangnya udah dicatat? Nanti aja lah, yang tadi kan udah datang.
Nah, hal ini menyebabkan data barang tidak jelas dan sulit dikontrol. Fitri, barangnya udah kamu catat belum di buku inventaris? Udah dong, kamu catat. Bagus, itu dong dicatat dulu biar lebih tertib. Nah, pencatatan sangat penting dalam proses pengadaan agar pengelolaan barang bisa dicatat secara efisien. Dalam video ini kita dapat memahami proses pengadaan melalui beberapa tahap, di mana yang pertama yaitu proses perencanaan kebutuhan, lalu yang kedua proses pemilihan supplier, yang ketiga proses pemesanan barang, yang keempat proses penerimaan barang, dan yang terakhir proses pencatatan administrasi. Proses pengadaan barang ini harus dilakukan sesuai prosedur agar caranya berjalan efektif, efisien, dan juga transparan.